Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDX Channel TV yang akan mengulas berita-berita populer yang tersaji di IDX Channel. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar portofolio Anda hari ini? Sudah berhasil menghijau ditopang oleh tren penguatan beberapa waktu lalu atau masih juga terjebak di zona pelemahan? Sobat Investor, perkembangan kondisi geopolitik internasional masih terus menyajikan kabar terbaru di mana harapan bakal terjadi gencatan senjata setidaknya dalam 2 pekan ke depan kembali mentah dan ditangguhkan seiring sikap Israel yang masih terus membombardir Lebanon meski kesepakatan gencatan senjata telah disetujui. Kondisi ini mau tak mau tentu seketika kembali berdampak pada banyak hal, misalnya saja terkait harga komoditas internasional dan nilai tukar sejumlah mata uang dunia yang kemudian mendorong efek domino terhadap beragam sektor, tak terkecuali dinamika yang terjadi di industri pasar modal baik di level dunia maupun juga domestik. Namun demikian, sejumlah berita dan informasi seputar perkembangan bisnis emiten serta proyeksi pertumbuhan di 2026 terpantau juga masih diminati dan turut menghiasi deretan-deretan berita terpopuler di idxchannel.com hari ini. Kondisi sangat bisa dipahami karena di tengah tekanan dan tantangan yang terjadi di bursa domestik terselip sebuah peluang bahwa dengan posisi indeks yang cenderung berada di level bawah sehingga dengan pendekatan yang tepat bukan tidak mungkin pelaku pasar dapat memanfaatkannya dengan menemukan saham-saham pilihan yang cukup prospektif namun dengan harga yang relatif miring. Seluruh berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, IHSG hari ini berpotensi technical rebound ke 7020 hingga 7050, intip 6 saham pilihan. Membuka top 5 edisi kali ini, kabar datang dari proyeksi atas pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG di tengah beragam tekanan yang tersedia di pasar, di mana oleh sejumlah analis diyakini memiliki peluang untuk rebound secara teknikal dengan berada di kisaran 7020 hingga 7050. Meski demikian, kalangan analis juga menggarisbawahi bahwa posisi 750 bakal menjadi salah satu titik kunci di mana sebelum indeks berhasil merangkak melewati batas tersebut, maka ancaman koreksi diperkirakan masih bakal membayangi laju indeks dalam beberapa waktu ke depan. Pandangan dan analisa tersebut didasarkan pada asumsi bahwa posisi support IHSG berada di kisaran 6.850 hingga 6.900, sedangkan posisi resisten di level 7.020 hingga 7.050. Dalam pandangan analis, proyeksi laju indeks selanjutnya bakal sangat bergantung pada kelanjutan opsi gencatan senjata antara AS dan Iran, apakah jadi dilanjutkan atau kembali mentah dengan sikap Israel yang masih terus membombardir Lebanon meski kesepakatan gencatan senjata telah sempat tercapai. Pasalnya, kelanjutan dari kesepakatan gencatan senjata tersebut juga membawa pengaruh besar terhadap nasib akses Selat Hormuz sebagai jalur strategis bagi perdagangan minyak mentah dunia, di mana kesepakatan gencatan senjata juga diikuti oleh kesediaan Iran untuk membuka akses tersebut. Namun dengan akses pihak Israel terhadap Lebanon, hampir pasti akses tersebut bakal kembali ditutup sehingga distribusi pasokan minyak mentah dunia bakal kembali terganggu. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. BP akuisisi 20% saham anak usaha Maharaksa Biru atau OASA senilai 500 juta rupiah. Usai berbincang soal proyeksi pergerakan IHSG ke depan, kini kita beranjak pada update terkini emiten yang kali ini datang dari PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk atau BP yang baru saja merampungkan aksi akuisisi terhadap 1.000 saham PT Maharaksa Energi Hijau atau MEH yang notabene merupakan anak usaha dari PT Maharaksa Biru Energi Tbk atau OASA. Sebagaimana dijelaskan oleh manajemen, transaksi dilakukan dengan nilai nominal Rp500 per saham, di mana porsi dari saham yang ditransaksikan ini setara dengan 20% dari total saham yang diterbitkan oleh MEH. Pihak BP menyebut bahwa aksi korporasi ini sengaja dilakukan sebagai bagian dari strategi perseriusan dalam memperkuat portofolio investasi di sektor energi yang mendukung pengembangan bisnis energi berkelanjutan secara keseluruhan. Berikutnya berita 3, MNC Digital atau MSIN rombak susunan komisaris dan direksi jelang listing di bursa luar negeri. Sementara kabar kali ini juga datang dari salah satu emiten di bawah naungan MNC Group, yaitu PT MNC Digital Entertainment Tbk atau MSIN yang baru saja melakukan perombakan jajaran Dewan Direksi dan Komisaris Persarewan jelang dilakukannya rencana inisial public offering atau IPO di bursa luar negeri.
Persetujuan atas perubahan susunan direksi dan komisaris tersebut diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB yang baru saja digelar pada Rabu 8 April 2026 kemarin. Menurut Direktur Utama MSCN Angelina Tanusudibyo, langkah penyesuaian struktur pengurus perseroan ini sengaja dilakukan seiring percepatan operasional perseroan di sektor hiburan digital serta kebutuhan memenuhi ketentuan tata kelola yang berlaku di bursa luar negeri. Di sisi lain, langkah perombakan juga dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan praktik terbaik yang berlaku khususnya terkait komposisi direksi dan dewan komisaris termasuk proporsi anggota independen dan non-independen. Kita lanjut ke berita keempat. Oasa BP bakal jadi mitra China Tianying garap PSEL Tangsel. Dan pihak kabar kali ini masih berkaitan dengan berita sebelumnya yang melibatkan PT Maharaksa Biru Energi Tbk atau Oasa dan juga PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk atau BP, di mana kedua perusahaan dilaporkan bakal berkolaborasi untuk menggarap proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL alias Waste to Energy atau WTA yang berada di wilayah Cipecang, Kota Tangerang Selatan atau Tangsel. Kolaborasi dua entitas tersebut bakal dilakukan melalui PT Indo Plus Energi Hijau atau IPE yang bakal bermitra dengan China Tianying Inc. yang sebelumnya juga telah membentuk perusahaan patungan atau joint venture alias JV yaitu PT Indo Plus Tianying Energy atau ITE guna mendukung pelonggaran PSEL tersebut. Pihak kuasa dalam keterangan resminya menyebut bahwa perseroan bakal menjual 20% saham IPE melalui PT Indo Plus Energi Makmur dan bakal dibeli oleh pihak BP dengan nilai transaksi sepakati sebesar 500 juta rupiah. Dengan adanya aksi korporasi ini maka BP akan memegang 20% saham IPE sedangkan 80% sisanya masih dimiliki oleh pihak kuasa yang masih akan bertindak sebagai pemegang saham pengendali. Terakhir berita kelima, manajemen CBRE borong saham truk kepemilikan terafiliasi tembus 35%. Menutup program Top 5 edisi kali ini kami akan membahas terkait aksi korporasi yang baru saja dilakukan oleh PT Cakra Buana Resources Energy Tbk atau CBRE dengan mengakuisisi saham PT Guna Timur Raya Tbk atau TRUK. Berdasarkan daftar perubahan kepemilikan di atas 5% yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, total kepemilikan yang terafiliasi dengan CBRE di TRUK kini mencapai 35%. Sebelumnya entitas afiliasi CBRE yaitu PTR Catur Dharma Anugrah Surya juga telah lebih dulu masuk sebagai pemegang saham TRUK melalui transaksi yang dilakukan pada 14 November 2025 lalu, di mana pihak Catur Dharma secara resmi mengakuisisi 87 juta saham atau setara dengan 20% kepemilikan saham TRUK dengan harga disepakati sebesar Rp100 per saham. Sehingga total nilai transaksi yang dilakukan mencapai 8,7 miliar rupiah. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham penuhnya berada di tangan Anda. Sobat investor, pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa. Jangan lupa bahagia.